Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, ini mungkin saya pertama kali sembahyang di sini, dihadiri oleh sekian banyak keluarga dari almarhum yang almarhumah yang abunya dititipkan di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak terlalu khawatir sekali kumpul-kumpul sejak ada masa Covid ini. Biasanya kalau sembahyang di sini rutin tanggal 1, tanggal 15 itu cuma bantenya dengan romo, tidak diikuti oleh keluarga-keluarga yang lain karena masih Covid. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan berkumpulnya Bapak Ibu pada kesempatan siang ini sebagai bukti kecintaan Bapak Ibu kepada Ibu almarhumah Agustina Fong ini memberikan dukungan moral ataupun moral sekiranya Ibu almarhumah Agustina belum terlahir atau belum mempunyai tempat yang tenang, bahagia dan damai di alam sana. Dengan dukungan dari kita yang hadir ini benar-benar akan menjadi kenyataan Ibu almarhumah surga yang dialami, surga bahagia, tenang dan damai, tidak menemui kendala dan halang apapun di sana. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, baru saja ya beberapa hari yang lalu kita mendengar gempa bumi di Cianjur ya. Jadi membuat porak-poranda beberapa rumah, beberapa jalan, dan juga tanpa kecuali di Cianjur itu ada salah satu wihara juga yang tempat wihara itu tempat menempatkan abu-abu jenazah ataupun foto-foto seperti di sini. Ada kejadian gempa di Cianjur itu, ada yang mengirim video, jadi guci-guci seperti ini, foto-foto itu sudah berantakan, berjatuh di lantai ya, karena adanya gempa seperti itu ya. Ya tentunya ini bisa kita tarik satu pelajaran bahwa dimanapun juga tanpa kecuali gempa itu efeknya, dampaknya bisa terjadi di mana saja, tidak peduli itu di wihara, tidak peduli di rumah-rumah, memang dahsyat sekali. Dan juga di saat gempa itu kita dapat berita ada beberapa yang mengalami luka-luka dan juga mengalami kematian, bahkan ada beberapa puluh, bahkan ada ratus juga, baik yang sudah diketemukan ataupun yang belum. Ternyata Bapak Ibu sekalian, penyebab kematian bukan saja usia tua, penyebab kematian bukan karena faktor penyakit, ternyata kejadian di luar dugaan kita. Salah satunya melalui gempa juga merupakan salah satu penyebab di luar prediksi dari kematian seseorang. Bisa dikatakan tadi Sang Buddha mengatakan bahwa seseorang begitu lahir, tua, ya, muda, remaja pun akan diikuti dengan bayang-bayang kematian. Begitu seseorang itu lahir, bayi itu lahir, otomatis akan diikuti dengan bayang-bayang kematian. Kematian seseorang tidak usah nunggu usia tua, remaja pun bisa mati. Kematian orang tua tidak usah menunggu penyakit. Memang yang dominan orang mati itu kalau sudah sakit, tapi ternyata orang sehat pun, orang segar pun juga bisa mengalami kematian yang tidak terduga. Apa yang dibawa ketika seseorang mengalami kematian dan apa seseorang ditinggal ketika seseorang mengalami kematian? Tadi Sang Buddha sudah menjelaskan kepada kita semua dan dapat kita baca, kita ulang kembali dalam sabda Buddha bahwa yang ditinggal ketika seorang mati, Sang Buddha mengatakan harta. Tidak ada orang mati itu membawa hartanya, membawa mobil dan rumahnya ya. Kemudian pegawai-pegawai, pelayan dan semua yang bergantung kepadanya ketika kita mati harus kita tinggalkan. Namun Sang Buddha juga menjelaskan apa yang dibawa ketika seseorang itu meninggal. Yang dibawa adalah ternyata perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan
melalui pikiran, ucapan, dan tindakan, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Kalau seseorang menginginkan kalau mati nanti bisa terlahir di alam bahagia, alam surga, alam menyenangkan, maka perbuatlah baik sebanyak-banyaknya. Namun apabila kita tidak mengharapkan alam kebahagiaan, yang berbuat jahat saja, pasti itu otomatis akan terlahir di alam-alam rendah, alam-alam menderita. Namun saya yakin sebagai manusia yang wajar dan beragama, kita selalu dituntun bagaimana kita selalu menggunakan pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kesejahteraan makhluk di alam yang akan datang tergantung sepenuhnya, tergantung 100% dengan apa yang kita perbuat saat ini. Maka gunakanlah kesempatan, waktu, dan kesempatan ini untuk senantiasa mengumpulkan, memupuk, ya, membuat kebaikan-kebaikan sedini mungkin sebagai bekal kita menghadapi kematian nanti, yang kematian itu tidak bisa diprediksi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, secara pasti kelahiran Ibu Agustina saat ini di alam seperti apa, secara pasti kita tidak tahu. Kegiatan mendoakan, peringatan seperti pada kesempatan ini, kegiatan memberi saksi-sajian seperti saat ini adalah kegiatan antisipasi seandainya leluhur itu telah di alam penderitaan, dengan bantuan doa-doa dan juga pemberian sesaji-sajian ini bisa mengkondisikan untuk memiliki kondisi yang bahagia. Semoga niat baik keluarga yang telah terlaksana pada hari ini mendoakan Ibu Agustina, apabila memang Ibu Agustina belum menempati alam yang berbahagia, yakinlah doa-doa yang kita bawakan pada kesempatan ini benar-benar bisa membantu, bisa melapangkan jalan Ibu almarhumah menuju alam yang lebih berbahagia. Dan semoga dengan selesainya pembacaan doa pada kesempatan ini, keluarga yang ditinggalkan mempunyai perasaan lega dan puas karena telah menunjukkan rasa bakti dan hormat kepada keluarga yang telah meninggal. Karena ini hanya yang kita berikan kepada orang yang telah meninggal, yaitu memberikan doa dan memberikan saji-sajian. Semoga Buddha Amitabha selalu mendengar doa-doa keluarga yang ditinggalkan untuk menjemput arwah Ibu Agustina Wong dan menempatkan di alam surga sucinya. Sadu, sadu, sadu.